Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Nah, di fragmen kali ini fragmen lanjutan sebenarnya, lanjutan dari kisah di fragmen kemarin, kisah tentang tas dari Mbak Nora. Bukan begitu Kang Surya? Iya, betul sekali Pak Jack ya. Dan ternyata setelah kisah dari Mbak Nora kemarin, ini misteri masih berlanjut. Iya, betul. Dan kebetulan juga Mbak Nora pun berkesempatan mendapat cerita dari yang mengalaminya juga. Bisa dimulai aja ceritanya Kang Surya. Oke Pak Jack. Jadi ya ini adalah apa ya, kisah yang sebelumnya dialami Mbak Nora, ini ternyata kemudian dialami oleh orang lain. Jadi ceritanya itu begini Pak Jack. Setelah kejadian yang dialami Mbak Nora kemarin, ketika malam hari sepulang lembur, dia mendapatkan apa ya, pengalaman yang sangat menakutkan sampai nyaris pingsan. Jadi dia pun memutuskan bahwa mungkin ini penyebabnya adalah dari tas yang dia dapatkan itu ya, tas warna merah yang dia dapatkan dari, bukan beli baru ya, tapi beli dari second hand ya, walaupun kondisinya masih bagus dan juga bermerek lah, serta stylenya juga style yang sangat diimpikan oleh banyak perempuan muda seperti Mbak Nora ya. Dia pun akhirnya memutuskan bahwa merelakan tas yang dia beli dengan harga yang apa ya, yang mungkin menurut bagi kita sih mungkin mahal ya, itu pun dia merelakan. Lebih baik dia tidak lagi menggunakan tas itu. Jadi ya akhirnya setelah kejadian malam itu, Mbak Nora pun menganggap bahwa saya sudah melupakan dan tidak peduli lagi dengan tas inilah. Perkara itu dibuang ke tempat sampah atau apa, yang penting perasaan saya dan pengalaman saya ini memang tidak wajar. Jadi Mbak Nora itu trauma dengan apa yang dialaminya terhadap tas yang dia punya, hingga akhirnya kejadian malam itu pun berulang beberapa hari setelah Mbak Nora apa ya, bed rest, mungkin kecapean atau apa karena lembur dan juga kejadian horor itu. Beberapa hari kemudian dia aktif lagi di office-nya, dan ketika pulang jam-jam normal, dia disapa oleh salah satu security yang beberapa hari yang lalu turut membantu Mbak Nora ketika apa ya, mengalami kejadian horor itu. Jadi security itu sebut saja Pak Heru ya. Jadi Pak Heru itu bertanya pada Mbak Nora, "Mbak, ini gimana tasnya ini? Masih tertinggal di lokernya security loh. Beneran ini nggak diambil? Sayang loh, tas bagus kok ditinggalin gitu. Kok dibuang aja?" "Oh enggak Pak, saya sepertinya sudah nggak tertarik lagi dengan tas itu. Mungkin barangkali kalau daripada beresiko nempatin menuin di loker, ya mending dibuang atau aja Pak. Saya biar nyari tas lain. Toh saya sekarang sudah punya tas baru," katanya Mbak Nora sambil nunjukkan tasnya yang baru gitu. "Oh ya udah Mbak kalau gitu. Tapi beneran nih Mbak Nora sudah enggak memang ditinggalin di sini tasnya?" "Iya Pak, saya juga punya tas baru, saya suka warnanya merah juga, ini saya punya baru." "Oh ya sudah Mbak, kalau gitu
boleh nggak Pak tasnya saya minta, barangkali nanti dipakai orang-orang di rumah. Mbak Nora waktu itu artaya heran juga, mau cerita tapi dia kemarin sudah berkisah bahwa tas ini ada yang tidak beres, tapi bapak-bapak security malah menertawakan dia, dianggap dia kecapean, berhalusinasi. Jadi ya silahkan Pak, tapi memang saya kemarin kok merasa ndak nyaman dengan tas itu, kayaknya nggak enak aja pakai tas itu. Kalau Pak Heru memang berminat ya silahkan aja. Oh iya Pak, terima kasih loh Mbak ya. Akhirnya tas itu pun menurut ceritanya Mbak Nora dibawa oleh Pak Heru. Nah ini kebetulan Pak Heru pun juga berkesempatan bercerita tentang tas itu kepada Mbak Nora, yang akhirnya diceritakan kepada kita. Jadi setelah menerima tas lungsuran Mbak Nora itu, Pak Heru ini pun membawa tas itu pulang. Jadi kebetulan Pak Heru kan punya di rumah itu ada 2 anak, salah satu anak pertamanya itu cewek dan anak keduanya itu kan cowok. Jadi anaknya yang cewek ini sudah SMA. Nah sementara istrinya pun juga mungkin senang juga dengan barang-barang seperti itu, karena mungkin selama ini ya dia hanya punya tas-tas produksi produksi lokal gitu. Ketika Pak Heru pulang membawa tas itu dan bercerita bahwa ini adalah tas salah satu staf di kantor yang memang sengaja ditinggalkan di loker, karena Pak Heru bercerita bahwa kayaknya mbaknya nggak suka dia sekarang punya tas baru, makanya kemarin ditinggal. Oh ya sudah, ini beneran memang ditinggal, ini kayaknya tas bukan tas murah loh ini. Oh enggak kok, itu mbaknya beli di barang bekas kok, barang second kok, tapi kondisinya masih bagus ya, nggak apa-apa kalau ibu pakai aja ya dipakai aja, katanya Pak Heru kepada istrinya gitu. Tapi waktu itu ya namanya di rumah kan mungkin istrinya mungkin barangkali ada kegiatan atau bersama dengan warga-warga di desanya ya, kadang kalau ada acara seperti itu mungkin ya sekali-sekali dipakai lah tas itu, karena memang kalau kegiatan mungkin untuk ibu-ibu ya memang jarang banget ya membutuhkan tas, tapi mungkin sekali waktu mungkin lagi keluar atau gitu biasanya dipakai sama istrinya. Nah waktu itu memang Pak Heru itu merasa dengan adanya tas itu memang ada sedikit yang berbeda di rumahnya. Berbeda itu bukan berarti ada perbedaan kayak seperti yang dirasakan Mbak Nora di kantor, bukan. Tapi ya karena Pak Heru mulai menyadari bahwa sebenarnya yang berminat terhadap tas itu kayaknya bukan hanya istrinya, tapi juga anaknya yang SMA, anaknya yang cewek yang pertama itu. Jadi ya akhirnya yang Pak Heru rasakan adalah bahwa tas itu ternyata dalam tanda kutip jadi rebutan antara istrinya dan juga anaknya. Ya akhirnya menurut Pak Heru pada suatu hari mungkin selama ini hanya dipakai sekali sama istrinya, namun anaknya itu malah sering lebih pakai. Jadi ya tas itu biasanya dipinjam, ibu aku pinjam tasnya mau keluar sama teman-teman gitu, karena mungkin tas itu ya bagi anak-anak seusia anaknya Pak Heru mungkin itu tas yang cukup keren gitu. Dan kadang-kadang istrinya juga bilang, lah ini masih SMA ngapain bawa tas model gini, ini loh bukan untuk anak SMA, harusnya untuk perempuan yang sudah kerja, kamu nggak pantas bawa tas gini ya. Tapi mungkin karena anak-anak anak remaja zaman sekarang kan mungkin berpikirnya sudah nggak seperti itu, jadi ya out of the box lah. Jadi sekali-sekali keren lah kalau bawa tas gini, kumpul sama teman-teman sepermainan atau sekumpulan gitu, sekomunitas, mungkin kayaknya lebih keren. Jadi ya yang dirasakan Pak Heru itu ceritanya seperti itu. Jadi istrinya dan anaknya itu kadang-kadang sampai selama berapa hari ketika dia membawa pulang tas itu ya, istri dan anaknya dalam tanda kutip itu perang dingin, rebutan untuk memakai tas. Ya Pak Heru menyadari itu. Ya dia sempat berpikir, apakah aku minta tolong Mbak Nora ya, tanya belinya di mana sih, biar nanti aku menyisihkan uang bulanan biar supaya bisa beli lagi, mungkin biar
anaknya dan istrinya nggak perang dingin ini. Karena yang dia rasakan di dalam rumah itu kondisinya seperti nggak nyaman gitu. Istrinya memang terus terang tidak pernah melarang anaknya memakai, ya mungkin cuma hanya sekedar menyindir atau menegur. Tapi Pak Heru tahu sebenarnya istrinya memang pengen banget punya tas seperti itu. Tapi karena mungkin sebagai ibu mungkin dia mengalah lah kepada anaknya. Tapi Pak Heru sudah menyadari itu, jadi memang wah ini tas bagus dibawa pulang malah di rumah kok kondisinya seperti ini ya. Kayak yang dialaminya, jadi ibunya itu kadang-kadang kayak apa gitu, seperti bersikap beda gitu ke anaknya yang cewek. Terus si anak cewek juga gitu ke ibunya kayak gimana gitu. Semua mungkin gara-gara tas ini, pikirnya Pak Heru seperti itu. Akhirnya beberapa hari setelah tas itu ada di rumah, setelah dipakai istrinya, juga beberapa kali dipakai anaknya, suatu hari Pak Heru itu pulang. Dia mungkin apa ya, shiftnya kebetulan nggak shift sampai nggak sampai larut malam gitu ya. Kebetulan dia shift yang tidak shift malam. Dia nyampe di rumah itu kira-kira jam-jam 8 gitu. Dia itu mendapati istri dan anaknya itu kok kayaknya diem-dieman dan seperti sedang marahan gitu. Akhirnya dia mencoba bertanya, tapi ya responnya singkat, baik istrinya maupun anaknya yang cewek. Akhirnya kebetulan ada anaknya cowok yang masih SD itu, dia pun bertanya katanya. Dan menurut penuturan ya kakak sama ibunya itu apa ya, kayak ribut gara-gara tas. Akhirnya mungkin karena Pak Heru merasa bahwa mungkin nanti ngobrol sama istri aja lebih enak, mungkin dia merasa anaknya yang pertama mungkin agak sewot banget malam itu. Nah akhirnya ketika sudah menjelang istirahat, Pak Heru ini ngobrol sama istrinya. Ini ada apa sih kok sebenarnya kok jadi gini? Masa sih gara-gara tas ini aja kok pada ribut gitu. Akhirnya istrinya itu bercerita, sebenarnya dia itu pingin supaya anaknya tidak terlalu sering bawa tas itu, karena semenjak ada tas itu anaknya itu sering hampir tiap hari itu pengen keluar terus sama teman-temannya. Jadi kayaknya mungkin pengen pamer atau apa. Jadi ya seolah-olah semenjak ada tas itu anaknya itu kayak pengen main aja tiap malam. Jadi nggak kepikiran belajar atau kepikiran melakukan hal-hal lain. Malam terus keluar, pulangnya sampai larut malam. Nah akhirnya si istrinya ini pun berinisiatif membawa tas itu ke dalam kamarnya. Jadi ditaruh di kamar istrinya dan kamarnya Pak Heru lah. Tapi anehnya tiba-tiba tas itu tahu-tahu berada di kamar anaknya gitu. Jadi waktu itu si ibu ini sempat bilang, kenapa sih kok tas ini habis kamu pakai lah, kok ya bilang dulu kalau mau pakai ini biar ditaruh ibu di sini, karena kalau tiap hari kamu pakai sepertinya kamu pulangnya malam-malam terus lupa belajar, lupa lain-lain. Nah ternyata jawaban si anak ini, dia berkata bahwa hari itu dia sama sekali tidak mengambil tas itu, bahkan dia tidak tahu tas itu ditaruh di kamar ibunya. Dia sama sekali nggak tahu kalau tas itu ditaruh di kamar orang tuanya. Nah mungkin jawaban seperti itu dianggap ibunya berbohong. Jadi ini pasti anak ini cari alasan. Lah buktinya tas ini sudah tergantung di dalam kamarmu. Nah gara-gara hal seperti itulah akhirnya ibu sama anak ini ribut sampai malam dan kayak musuhan gitu. Akhirnya Pak Heru pun mengalah. Dia pun berkata pada istrinya, ya sudah Bu, gini aja, kalau misalkan dia memang mau tas ini, kasihkan aja, nanti ibu tak belikan sendiri gitu. Wah bukan itu masalahnya Pak, ini Bapak ini harus tahu semenjak ada tas itu, ini anak ini kok selalu pengen keluar rumah, pengen pamerin itu tas. Malah kalau dibelikan ada dua ya bisa-bisa dua-duanya dia pakai. Jadi apa ya, malah sering dipakai gonta-ganti tas. Jadi ya mending tas ini aja deh,
dimasukkan lemari, dikunci aja deh gitu. Ya sudah kalau gitu. Akhirnya malam itu sepakat Pak Heru sama istrinya itu memasukkan tas itu di dalam lemari, dikunci. Jadi kalau misalkan si anaknya ini pingin ngambil biar ya apa ya, kesulitan lah, toh itu juga masuk kamar orang tuanya, buka lemari orang tuanya. Jadi ya Pak Heru sama istrinya punya alasan untuk menghukum si anak ini karena dia berani masuk kamar dan juga buka pintu lemari orang tuanya gitu. Nah, akhirnya sepakatlah malam itu disembunyikan tas itu di dalam lemari. Nah, 1 hari, 2 hari tidak ada masalah. Dan beberapa hari kemudian, nggak lama dari waktu menyembunyikan tas itu, Pak Heru kali ini pulang shift malam. Lagi dia shift malam, pulangnya menjelang pagi gitu. Nah, ketika pagi sampai di rumah, dia itu menemui istri dan anaknya kembali bertengkar. Bahkan kali ini apa ya, katanya si anak itu sudah berangkat sekolah, nggak mau sarapan, terus apa ya, berantem sama ibunya. Dan permasalahannya sama, tas itu posisinya sudah berada di ruang tamu. Dan anehnya, kunci pintu kamar itu masih tetap ada disembunyikan oleh Pak Heru dan istrinya. Dan bagaimana tas itu bisa keluar? Dan permasalahan yang paling mendasar adalah Pak Heru menegur istrinya, "Loh, bagaimana mungkin kamu menyalahkan dia? Lah wong tasnya itu sekarang ada di luar, tapi kuncinya kan masih ada. Apa emang bisa anak-anak ngambil tas tanpa harus buka pintu?" Gitu. Lah akhirnya karena si anak sudah terlanjur berangkat sekolah, Pak Heru pun nggak bisa menginterogasi lah bagaimana si dia bisa mengeluarkan tas. Toh kuncinya juga masih dalam kondisi disembunyikan sama dia dan istrinya. Akhirnya Pak Heru pun mengambil kunci dan membuka pintu, dan memang kunci itu tidak rusak. Kunci itu normal, pintu itu pun terkunci dengan rapi, terkunci dengan baik. Ya kecuali kalau memang anaknya yang pertama ini tahu tempat menyembunyikan kunci, buka pintu, dan kemudian ngambil tas serta mengembalikannya. Ya alasannya sudah sesederhana itu sebenarnya. Ya akhirnya karena hal itu menimbulkan keributan, dan malam itu Pak Heru benar-benar panik. Ternyata anaknya nggak pulang ke rumah. Jadi gara-gara apa ya, pertengkaran dengan istrinya itu, si anak ini nggak pulang ke rumah. Akhirnya Pak Heru pun mengontak apa ya, beberapa kenalan anaknya yang memang sering main ke rumah. Dicoba ditelepon, dikontak. Akhirnya ketahuan bahwa si anak ini menginap di salah satu teman sekelasnya, teman cewek sekelasnya. Jadi ya dia ibaratnya apa ya, minggat lah, nggak mau pulang gara-gara berantem dengan ibunya gitu. Akhirnya Pak Heru pun menegur sama istrinya, "Wis, ya sudahlah, daripada ribut-ribut, mending aku aja yang menyimpan tas ini. Wis, istrinya sama anaknya nggak usah tahu." Akhirnya Pak Heru pun mengambil tas itu, dia pun apa ya, menaruh di laci lemari rumahnya paling atas. Akhirnya daripada ribut, Pak Heru sambil memikirkan kira-kira apa yang harus dilakukan dengan tas ini supaya anak dan istrinya nggak berantem seperti ini. Nah akhirnya waktu itu sambil sarapan pagi, sambil merokok, Pak Heru berpikir, ini kira-kira apa ya ini permasalahan, gara-gara tas ini kok keluarga ini jadi anak sama istri kok berantem gini. Pak Heru masih termenung, kira-kira solusi apa yang harus dia cari gitu loh. Ibaratnya membelikan tas yang sama, resikonya ya seperti yang diceritakan istrinya, jangan-jangan anaknya nanti tambah bandel, tambah berpikiran yang apa ya, gaya-gayaan dan lain sebagainya. Terus menjual tas ini atau mengembalikan ke Mbak Nora kayaknya juga nggak bersedia, atau mungkin diberikan ke orang lain, pikirnya begitu. Ya akhirnya Pak Heru pun berpikir, ya sudahlah, dipikir sambil apa ya, sambil nanti aja lah. Nah begitu Pak Heru lagi asik-asik merokok sambil habis makan itu,
waktu masih menunjukkan jam 9 gitu. Tiba-tiba dia itu mendengar apa ya, di kamarnya itu ada seperti benda jatuh gitu. Ah, ini ada apa ini? Mungkin ada kucing masuk rumah gitu. Dia manggil istrinya masih asik di dapur. Ada kucing masuk rumah kayaknya. Oh iya, mana di kamar mungkin tadi ada yang jatuh gitu. Akhirnya istrinya masuk kamar, dan kemudian nggak lama lagi istrinya keluar sambil berbisik, "Bapak, itu tasnya kok sudah ada di atas kasur ya?" "Tas apa?" "Ya tas yang tadi dimasukkan lemari atas, kan sudah dikunci." "Wah, jangan-jangan ibu ngerjai bapak," katanya gitu. "Lah ibu lo di dapur." Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam, dan mereka melihat ke atas tempat tidur, atas kasur. Tas itu sudah nggak ada. Loh, kok hilang? Loh, kemana tasnya? Akhirnya Pak Heru pun dan istrinya pun sambil berpegangan tangan itu melihat ke sekeliling kamar, kok tidak ada ya? Apa ada maling masuk rumah, dan kenapa yang dicuri kok tas? Coba lihat, apakah mungkin televisi atau HP masih ada, mungkin diambil orang gitu. Kepikirannya gitu Pak Heru dan istrinya. Dia pun melihat keluar, televisi masih ada di ruang tengah, juga kamar anaknya juga masih ada, kayak laptop dan lain sebagainya masih ada. Waduh, jangan-jangan mau nyuri motor ini. Dia keluar ke samping, halaman samping tempat dia parkir motor, dan mereka berdua langsung terdiam. Tas itu menggantung di stang motor dan masih berayun-ayun bergerak gitu. Dan akhirnya Pak Heru sama istrinya pun saling pandang. Ini sebenarnya perbuatan siapa gitu? Kenapa ini bisa berpindah sendirinya? Apakah benar ada orang masuk terus mau ngambil motor cuma sama ngambil tas? Padahal benda lain masih banyak. Ada teleponnya dia, HP-nya dia, ada laptopnya anaknya. Tapi kok hanya benda ini yang bergerak. Hanya Pak Heru pun sambil berdoa gitu. Diambillah tas itu. Dia pun membawanya ke dalam rumah, kemudian mengambil kayak semacam plastik atau kantong kresek gitu, dimasukkan ke dalam kantong kresek. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Bapak, mumpung masih jam segini, Bapak tak ke kantor dulu." "Loh, ngapain Pak?" "Bapak mau ketemu Mbak Nora, biar ingin tahu ini tas ini sebenarnya sejarahnya gimana, beli di mana, dapat di mana. Mumpung sekarang masih sebelum jam istirahat, sekarang masih pagi jam 9, biar Bapak kesana aja, Mbak Nora masih di kantor." Itu akhirnya Pak Heru pun memutuskan untuk balik lagi ke kantornya, ke pabriknya. Dan waktu istirahat itu mereka berdua pun ngobrol dengan Mbak Nora. Jadi akhirnya Pak Heru pun mendengar cerita Mbak Nora, bahwa sebenarnya Mbak Nora itu memang sudah tidak berkenan lagi dengan tas itu. Ya, bukan karena apa, karena dia juga mengalami hal yang sangat menakutkan. Makanya ketika waktu itu Pak Heru berniat untuk meminta tas itu, Mbak Nora sudah menjelaskan bahwa tas itu sebenarnya ada sesuatu yang memang sejarahnya dia sendiri tidak tahu, karena dia membelinya itu kan secara second hand. Nah, Pak Heru pun akhirnya menyadari bahwa sebenarnya apa yang dialami Mbak Nora dulu dengan tas itu bukanlah halusinasi, tapi memang ada sesuatu yang yang tidak bisa dipikir secara logika. Nah, akhirnya karena Mbak Nora sendiri tidak bisa memberi penjelasan asal-usul tas itu bagaimana, Pak Heru pun juga tidak tahu akhirnya bagaimana. Akhirnya ya mereka berdua pun sepakat, ya sudah, mungkin ada baiknya tas ini tidak saya taruh rumah lagi. Kalau Mbak Nora juga tidak berminat, ya mungkin alangkah baiknya mungkin tas ini dimusnahkan atau dibuang atau bagaimana lah. Nah, ya sudah, itu terserah Pak Heru saja, kata Mbak Nora. Nah, akhirnya hari itu katanya Mbak Nora itu Pak Heru memusnahkan tas itu, entah bagaimana caranya, mungkin dibuang atau diapakan.
Mbak Nora tidak tahu. Yang penting hari itu dia sudah mendapat cerita dari Pak Heru tentang apa yang dialami dia dan keluarganya gara-gara tas itu. Ya ibaratnya tas itu tidak menghantui Pak Heru, tapi Pak Heru itu merasa keberadaan tas itu secara tidak langsung itu membuat keluarganya menjadi tidak seharmonis biasanya. Nah, itulah yang dikisahkan Pak Heru kepada Mbak Nora, dan kemudian Mbak Nora pun berkisah kepada kita. Jadi gitu Pak Jack. Iya, mungkin belum waktunya saja keluarganya Pak Heru mengalami yang sama seperti yang dialami Mbak Nora kan. Ya, jadi mungkin karena Pak Heru dan istrinya belum mengalami tapi sudah merasakan efeknya lah. Mungkin kalau nggak dimusnahkan atau mungkin nggak ada kepikiran untuk bertemu dengan Mbak Nora, mungkin ada kejadian yang lebih dari itu. Ya, bisa jadi. Betul. Tapi kita nggak tahu ya tas itu dimusnahkan dengan cara apa ya. Iya, ini Mbak Nora cuman bercerita bahwa tas itu sudah dimusnahkan oleh Pak Heru gitu aja. Entah dibuang, entah diloakkan, entah dijual atau mungkin dihanyutkan, ya nggak tahu Pak. Ya kalau diloakkan kan nanti ada pembeli yang mungkin akan mengalami kejadian yang serupa. Enggak, ini dalam pikiran saya aja sih. Semoga aja enggak. Semoga aja memang benar-benar dimusnahkan lah, atau dimusnahkan lah, dikubur mungkin. Iya, mungkin dikubur, dibakar, dibuang ke sungai. Oke, sobat Tempur Kisah, terima kasih telah menyimak fragmen kali ini, di mana fragmen kali ini adalah lanjutan dari fragmen sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.